Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sadana Octavia Sirait dengan NIM 4232230003. Saya dari Prodi Matematika Universitas Negeri Medan, Stambuk 2023. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai materi pendidikan Pancasila pada bab 2, yaitu Pancasila dalam kajian bangsa Indonesia. Nah, yang pertama, pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia atau the founding fathers. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila bersumber dengan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Yang ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Nah, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal berikut. Yang pertama, betapapun lemahnya pemerintah suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi. Nah, adapun sejarah Pancasila pra-kemerdekaan, yang pertama, nilai-nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Menurut Muhammad Yamin, berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, zaman Sriwijaya di bawah Wangsa Syailendra 600 sampai 1400. Yang kedua, negara kebangsaan zaman Majapahit 1293 sampai dengan 1525. Dan kedua tahap negara kebangsaan tersebut adalah negara kebangsaan lama. Dan yang ketiga, negara kebangsaan modern, yaitu negara Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945. Nah, pada hakikatnya, nilai-nilai budaya bangsa semasa Kerajaan Sriwijaya telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, nilai sila pertama. Terwujud dengan adanya umat agama Buddha dan Hindu hidup berdampingan secara damai. Dan pada Kerajaan Sriwijaya terdapat pusat kegiatan pembinaan dan pengembangan agama Buddha. Yang kedua, nilai sila kedua, terjadinya hubungan antara Sriwijaya dan India atau dinasti Harsa. Pengiriman para pelajar untuk belajar di India telah tumbuh nilai-nilai politik luar negeri yang bebas dan aktif. Yang ketiga, nilai sila ketiga, sebagai negara maritime, Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsepsi wawasan Nusantara. Yang keempat, nilai sila keempat, Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang sangat luas, meliputi Indonesia dan sekarang, Siam, dan Semenanjung Melayu. Dan yang terakhir, nilai sila kelima, Sriwijaya menjadi pusat pelayan dan perdagangan sehingga kehidupan rakyatnya sangatlah makmur. Nah, nilai-nilai kemanusiaan telah tercermin dalam kerajaan ini dan terbukti menurut prasasti Kelagen bahwa Raja Airlangga telah mengadakan hubungan daging dan bekerja sama dengan Penggala, Chola, dan Champa. Nilai-nilai sila keempat
telah terwujud, yaitu dengan diangkatnya Airlangga sebagai raja melalui musyawarah antara pengikut Airlangga dengan rakyat dan kaum Brahmana. Sedangkan nilai keadilan sosial terwujud pada saat Raja Airlangga memerintahkan untuk membuat tanggul dan waduk demi kesejahteraan pertanian rakyat. Pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa telah terbukti pada waktu Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai. Empu Prapanca menulis Negara Kertagama pada tahun 1365 yang di dalamnya telah terdapat istilah Pancasila dan perwujudan nilai-nilai persatuan Indonesia telah terwujud dengan keutuhan kerajaan. Selanjutnya, yang kedua, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah itu berlangsung selama lebih dari 3 abad dan melibatkan berbagai perlawanan fisik serta diplomasi. Pada awalnya, penjajah Portugis tiba di Indonesia pada abad ke-16 untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Tapi mereka menghadapi perlawanan terutama dari Kesultanan Ternate. Selanjutnya, Belanda melalui VOC mulai menguasai wilayah Nusantara sejak abad ke-17. Banyak tokoh lokal yang memimpin perlawanan terhadap Belanda seperti Sultan Agung dari Mataram, Pangeran Diponegoro yang memimpin Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai dalam 1830. Dan rakyat Aceh yang berjuang dalam Perang Aceh pada tahun 1873 sampai dengan 1904. Dan di samping perlawanan fisik, penderitaan akibat sistem taram paksa juga memicu kebangkitan nasional yang ditandai dengan lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908 dan gerakan politik lainnya seperti Sarekat Islam dan Partai Nasional Indonesia. Nah, pada tahun 1942, Jepang mengambil alih kekuasaan dari Belanda, namun rakyat Indonesia tetap melawan eksploitasi Jepang, seperti melalui pemberontakan PETA yang dipimpin Supriyadi, dan di tengah penjajahan Jepang itu, muncullah semangat pergerakan nasional yang memuncak pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta. Setelah proklamasi, perjuangan belum berakhir karena Belanda kembali mencoba menjajah Indonesia melalui agresi militer pada 1947 dan 1948. Perlawanan rakyat dan tentara Indonesia seperti dalam pertempuran Surabaya dan serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta berhasil mempertahankan kemerdekaan. Nah, akhirnya setelah perjuangan panjang, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949 melalui konferensi meja bundar. Yang ketiga, Kebangkitan Nasional 1908. Kebangkitan nasional adalah periode penting dalam sejarah Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya kesadaran kolektif untuk memperjuangkan kemerdekaan penjajahan, terutama melalui pendidikan dan organisasi politik. Dimulai dari berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan rakyat. Kebangkitan ini juga didorong oleh berdirinya Sarekat Islam pada tahun 1912 dan Indische Partis pada tahun 1912 yang memperjuangkan persatuan kemerdekaan. Puncaknya terjadi pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 ketika pemuda-pemuda Indonesia berikrar untuk bersatu dalam satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa yaitu Indonesia. Dan kebangkitan nasional Indonesia ini menjadi titik awal pergerakan modern bangsa Indonesia yang akhirnya mengantarkan
pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang keempat, Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda 1928 adalah momen bersejarah yang menanda lahirnya semangat persatuan bangsa Indonesia. Pada 28 Oktober 1928, dalam Kongres Pemuda II yang dihadiri oleh perwakilan organisasi kepemudaan dari berbagai daerah dan suku, para pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda yang berisi 3 bulir. Bertanah air satu, yaitu tanah air Indonesia, berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Sumpah ini mencerminkan tekad kuat untuk melepaskan diri dari penjajahan dan menjadi bangsa yang merdeka. Peristiwa ini juga mengukuhkan dan menjadi landasan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Dan yang kelima, perjuangan bangsa Indonesia zaman penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai dengan 1945, rakyat Indonesia mengalami penindasan melalui kerja paksa atau romusa dan eksploitasi sumber daya. Meskipun demikian, Jepang memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk membentuk organisasi semi-militer seperti PETA yang dimanfaatkan sebagai pelatihan untuk perjuangan kemerdekaan. Salah satu bentuk perlawanan adalah pemberontakan PETA di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi. Tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Hatta juga memanfaatkan posisi mereka untuk mempersiapkan kemerdekaan. Setelah Jepang menyerah pada sekutu di akhir Perang Dunia II, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Yang keenam itu adalah Pancasila Prakemerdekaan. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sudah mulai dirumuskan sebelum kemerdekaan, khususnya dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang pada tahun 1945. Pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan konsep 5 prinsip dasar yang ia sebut sebagai Pancasila, yang terdiri dari kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Konsep ini diterima sebagai landasan filosofis untuk negara Indonesia merdeka. Setelah diskusi lebih lanjut, Panitia 9 yang dibentuk PPUPKI merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang memasukkan 5 sila tersebut dengan beberapa penyesuaian. Piagam Jakarta menjadi pondasi perumusan Pancasila yang kemudian diresmikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Adapun yang menjadi sejarah Pancasila pasca kemerdekaan. Yang pertama, Pancasila era Orde Lama. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sudah mulai dirumuskan sebelum kemerdekaan, dan khususnya dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tetapi pada tanggal 1 Juni, Soekarno memperkenalkan 5 konsep dasar yang disebut sebagai Pancasila. Yang kedua, Pancasila era Orde Baru.
Pada Orde Baru, pada tahun 1966 sampai dengan 1998, Presiden Soeharto menjadikan Pancasila sebagai landasan utama dalam kehidupan bernegara dan Pancasila dipromosikan melalui pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 yang menjadi panduan wajib bagi masyarakat dan aparatur negara. Selain itu, pemerintah menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua partai politik dan organisasi massa untuk memastikan kesetiaan terhadap ideologi ini. Namun, Pancasila juga digunakan sebagai alat kontrol politik, di mana kritik terhadap pemerintah sering dianggap sebagai ancaman terhadap Pancasila, sehingga membatasi kebebasan berpendapat dan menekan kelompok oposisi. Penyalahgunaan Pancasila sebagai alat politik memicu ketidakpuasan yang berujung pada gerakan reformasi dan runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998. Ketiga, asas tunggal Pancasila. Asas tunggal Pancasila adalah kebijakan Orde Baru yang mewajibkan semua partai politik dan organisasi massa menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi. Diterapkan melalui TAP MPR nomor 2 garing MPR garing 1983. Tujuannya untuk menyatukan ideologi bangsa dan mencegah perpecahan. Namun, kebijakan ini dianggap membatasi kebebasan, terutama bagi organisasi berbasis agama. Meskipun dimaksudkan menjaga persatuan, asas tunggal sering digunakan oleh pemerintah untuk mengontrol oposisi politik. Dan kebijakan ini berakhir setelah runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998. Yang keempat, Pancasila di era reformasi. Pada era reformasi sejak 1990, namun perannya berubah drastis. Setelah runtuhnya Orde Baru, kebijakan asas tunggal Pancasila dihapus sehingga partai politik dan organisasi massa tidak lagi diwajibkan berasaskan Pancasila dan membuka ruang bagi kebebasan berpolitik dan munculnya ideologi lain. Meskipun demikian, Pancasila tetap diakui sebagai landasan ideologi bangsa. Upaya untuk mengembalikan makna Pancasila sebagai pedoman moral dan etika dilakukan melalui pendidikan dan forum diskusi. Jadi, tanpa menjadikannya alat kontrol politik, di era reformasi, hak asasi manusia dan keberagaman sejalan dengan nilai-nilai Pancasila menjadi semakin ditekankan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dari bab 2, yaitu Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.